Atau Bang Aldo mau bertanya dulu, silakan Bang Aldo, katanya mau belajar barusan. Bang Aldo. Ya, siap Bang. Aku Kristen, tapi aku pengen belajar karena aku banyak nonton YouTube Bang Juma gitu. Ya silakan Bang, bertanya aja. Iya Bang Aldo, saya juga sama seperti itu. Wah ini mungkin gara-gara si RK nih kemarin nih, aduh. Bang, Si saya RK izin, Keren, saya keren. izin Bang, izin turun dulu Bang, baterai saya tinggal 7. Nanti Iya Bang. saya boleh belajar lagi Bang. Siap Ya, siap. jangan lupa Silakan. kalau udah ready kirim KTP-nya ya. Iya, iya Kang gitu, siap Kang. Oke, Bang Aldo mungkin juga barengan lah nanti ya. Ini gara-gara guru Unda nih sama si RK, jadi banyak yang pengen syahadat nih. Aduh gimana Kang Dito? Ya biarin aja RK sendiri. Berarti salam doa Kristus ini yang membuat mereka ini ya. Emang guru Unda the best kalau bikin ini tema. Ya Bang Aldo. Bang Aldo atau Bang Pria Sejati dulu, silakan bertanya. Pria Sejati. Iya Bang, makasih Bang. Ya. Ya, dari Bang Zuma tadi yang dijelaskan, ya paling pertanyaannya sekitar mengenai Mesias tadi Bang ya. Adanya Mesias palsu yang dibacakan oleh Bang Zuma. Dan tadi mungkin teman yang satu tidak bisa menjawab gitu ya. Singkat aja sebenarnya, kalau yang ditertulis itu ya betul, yang dibacakan Bang Zuma itu ya itu nasnya, nggak bisa ditolak lagi, nggak bisa dirubah Bang. Betul. Nek lagi nih si kucing. Kamu kalau berdiskusi saudara, Anda kan sudah dewasa tuh, udah tua, udah hampir mati. Pakailah akal. Santai, diskusi santai. Iya, santai tapi kan kita mengedukasi orang banyak. Pemikiran sama pemikiran saya beda. Iya Agama pasti beda lah. beda. Makanya Iya pasti jangan beda kau paksakan dong. aku menurut Pasti beda, kehendakmu. pasti beda. Maka kemudian kalau kita punya Makanya keyakinan jangan kau beda, paksakan aku agama menuruti kita beda. kehendakmu, Juma. Saudara, maka standar yang harus kita gunakan itu akal. Setuju nggak? Keyakinan kita beda. Betul. Maka karena itu, maka yang harus kita kedepankan dalam berdiskusi ini akal, betul? Akal itu jangan dipaksakan satu pendapat samamu. Saudara, yang kita pakai akal. Pendapat itu ada uraian dari akal, serpihan akal. Kamu bilang serpihan Kristus cahaya itu, dari Tuhan. Dengar dulu, kamu bilang Kristus itu ada dua. Di mana dalilnya? Kristus palsu dan Itu Kristus kan di akhir asli. zaman, saya bilang Kok tadi. akhir zaman? Itu Kamu yang baca datang. Matius 24 itu kan tentang akhir zaman. Saudara, Berikutnya ada akhir zaman. Saudara. Makanya saya bilang kamu nggak paham kitab Juma. Pakai otakmu dulu, pakai otakmu tuh dulu. kan, pakai otakmu katanya, main otak-otak. Lah, kan memang harus pakai otak. Jadi harus pakai apa rupanya? Santai, jangan Iya, stres, santai tapi berotak. Iya, berotak, jangan Jangan dipotong dulu anak Medan jangan dipotong dulu satu-satu. Begini saudara, dengarkan saya. Pakai otakmu, jangan kau pakai biji pelermu untuk diskusi dengan saya. Paham? Makanya Dengarkan kalau saya. orang ngomong itu dengarkan, jangan dengarkan. congol aja Itu terus. itu kau pintar. Dengarkan dan sanggah nanti penjelasan saya. Oke, nanti saya sanggah, kamu diam, jangan ngomong. Oke, tapi kamu harus menyanggahnya dengan data dalil, bukan cuma omon-omon. Jangan kau ikuti pola yang ada di gereja, oke? Dengarkan. Oke, tenang. Dengar. Ketika murid Yesus datang kepada Yesus dan muridnya bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku, baca nomor 27. Seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatangan aku, anak manusia. Demikianlah nanti kedatangan aku, anak manusia. Baca nomor 29.
Tanda-tanda ini akan menyertai ketika aku yang datang. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan bergoncang. Anak manusia akan, tanda ini akan muncul, yaitu anak manusia akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Itulah tanda-tanda kedatanganku. Oke, boleh saya tanggapi. Oke, silakan. Itu ceritanya tentang akhir zaman, Dinda. Yes, betul. Ya udah, Jadi kalau dengarlah. dengar dulu, dengar. Kamu ngomong saya dengar. Kan belum selesai. Oke. Kan belum selesai. Nah, Oke. jadi Yesus mengatakan tanda kedatanganku yang tadi. Dan kalau itu terjadi, maka itulah tanda akhir zaman. Kalau terjadi, misalnya hari ini, hari Selasa, Yesus katakan itu, dan terjadinya ternyata hari Rabu, berarti akhir zamannya besok, hari Rabu. Tidak menunggu ribuan tahun ke depan. Kapanpun, kalau saya sudah datang, maka saat itulah akhir zaman itu. Bukan menunggu 1000 tahun, 2000 tahun, 4000 tahun. Kapanpun. Besok kalau saya datang dengan membawa tanda itu, maka besoklah akhir zamannya. Bukan menunggu 2000 tahun, 3000 tahun, 4000 tahun. Kapanpun saya datang, pasti itu tanda akhir zaman. Kenapa? Bintang berjatuhan, coy. Matahari menjadi gelap, coy. Bulan tak bercahaya, coy. Kuasa langit bergoncang, coy. Maka ketika aku yang datang, maka itulah tanda akhir zaman. Tapi kalau bukan aku yang datang, cuman selonong boy aja ngomong, aku bertemu dengan Kristus di situ loh. Aku bertemu dengan Kristus di padang gurun loh. Aku bertemu Kristus dalam penjara loh. Tapi tidak ada tanda-tanda itu. Jangan kamu percaya. Oke, pertanyaan saya. Sebelum akhir zaman, apa tanda-tandanya yang dikasih Tuhan Yesus? Akhir zaman. Matahari menjadi gelap, Hanya bulan itu. tak bercahaya, Oke, hanya itu. kuasa-kuasa langit bergoncang, bintang-bintang berjatuhan. Yang utamanya, anak manusia akan yang nampak di utamanya. langit. Akan nampak di langit. Manusia semua akan menatapnya. Dan Itu, manusia di bumi kamu, akan meratap. Juma, Tuh. kamu belum pandai ilmu Alkitab. Baca ayat 31-nya, 31. Dia mengatakan tanda-tanda itu sudah jelas bahwa akan menyertai dia. Pertanyaannya adalah ketika Paulus mengaku bertemu dengan Baca Kristus. ayat 31. Dengar. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus, apakah tanda itu akan datang? Apakah tanda itu ada? Ada enggak? Tanda saya bilang baca ayat 31, Matius 24 ayat 31 baca. Kamu akan semakin itu berat. tanda-tanda awalnya. Kamu akan semakin berat. Pertanyaan saya, apakah sudah ada tiupan sangkakala pada saat itu? Itu tanda akhir zaman yang utama. Iya, makanya dungu, dongo, bahlul, tolol. Itu kamu tolol. keren Kalau aja. tanda-tanda itu Tiba tolol, di- sudah ada. Kamu turun dulu. Habis itu kamu naik lagi. Turunin Kamu aja, turun dulu. turunin Kamu aja. turun dulu, dongo. Kamu dongo. Moderator. Tanda-tanda itu akan menyertai aku. Kalau aku yang datang hari Selasa, maka hari Selasa itu adalah akhir zaman. Kalau aku datang hari Jumat, maka hari Jumat itulah akhir zaman. Kalau aku datang hari Minggu, maka hari Minggu itulah akhir zaman. Kenapa? Karena kalau aku yang datang, pasti diikuti tanda-tanda tersebut. Apa itu? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang, bintang-bintang berjatuhan. Kalau aku datang, otomatis itulah akhir zaman. Tapi kalau bukan aku yang datang, cuman ngomong-ngomong, aku bertemu dengan Kristus di pohon loh. Aku bertemu dengan Kristus pada saat aku ke Damsik loh. Aku bertemu dengan Kristus pada saat aku tidur loh. Jangan kau percaya, itu bukan aku. Karena kalau aku datang, itu akhir zaman. Begitu bahlul, dompala, lemak. Udah capek saya menjelaskan samamu, masih diomper bodoh diri.
Ya, Bang Pria mau bertanya, silakan Bang Pria. Dibuka aja mute-nya, Bang. Ya, tapi jangan dungu kayak yang tadi itu ya. Iya. Dikasih kesempatan berapa kali masih tetap memperbodoh diri. Seakan-akan telinganya nggak ada. Semakin dia bebal kayak gitu, semakin benar Al-Quran. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, dan buta. Ya, silakan saudara, silakan. Ya, silakan Bang Pria. Dibuka mute-nya Bang Pria. Di follow dulu ya akun Kian Santang ya, biar ada cadangan. Oke Bang, oke, makasih Bang. Itu nggak ada pertanyaan yang ingin saya mau sampaikan ke Bang Zuma, karena Bang Zuma itu menerangkan tentang nas Alkitab yang ada di dalam Matius tadi, nggak ada. Jadi saya pikir nggak ada yang perlu dibantah di situ, Bang. Yes. Jadi menurut saudara nih, menurut Yesus, kan Yesus sudah bocorin tuh tanda-tanda kalau aku yang datang begini, 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 begini. Nah, kalau ada yang datang mengaku Mesias, mengaku Kristus, tapi tanda itu tidak ada, pertanyaan saya, apakah Yesus mengajarkan untuk percaya atau jangan percaya, Bang? Kalau belum datang jangan percaya, Bang. Nah, yang datang kepada Paulus, apakah percaya atau jangan percaya? Oke. Narasinya dengan Paulus, Bang, dengan tanda yang Abang sampaikan tadi, bukan tanda untuk akhir zaman, Bang, atau tanda itu akan terjadi gempa ataupun bulan akan tidak bercahaya lagi. Tetapi yang datang kepada Paulus itu karena berupa cahaya, Bang, untuk membuat Paulus menjadi tobat atas perilakunya yang jahat, membunuh orang-orang pengikut Yesus pada zaman itu. Begitu, Kata Bang. Yesus percaya atau jangan percaya? Kaitannya dengan yang pertama, Bang, nggak ada sebenarnya, Bang. Loh, Yesus menjelaskan tanda-tanda kedatangannya supaya murid-muridnya bisa membedakan antara yang datang itu dirinya atau bukan dirinya. Kok jadi linglung semua? Kan murid bertanya, apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus, tanda kedatanganku bla 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 bla. Nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata Mesias di sini, Mesias di sana, kata Yesus, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan kalau aku yang datang. Nah, kalau bukan aku yang datang, tanda-tanda itu tidak ada. Jangan kamu percaya. Tapi Kristen mencoba untuk melilit lidah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, kata Quran. Mereka orang kafir itu ingin menipu Allah, ingin menipu orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu fakta, itu real. Seakan-akan kalian itu pikun, padahal jelas sekali tertulis di kitab kalian sendiri. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu. Bolak-balik itu ceritamu cuma. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah berkata kepadamu. Terlebih dahulu aku sudah katakan kepadamu, apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatangan anak manusia, aku. Jadi yang tadi itu jangan kau percaya. Nah, sekarang kenapa Kristen jadi percaya?
Halo Juma. Ya, Halo. iya. Tadi kau bilang kan, bukti kedatangan Yesus itu ada satu narasinya bintang berjatuhan. Yes. Sekarang kalau kau ahli dalam Alkitab kami, seperti bisanya bintang jatuh? Ya, kenapa jadinya pertanyaannya kayak begitu? Maksudnya bintang berjatuhan itu seperti apa? Iya, bintang jatuh. Bintang sekarang di Alkitab itu Juma, kau bilang ya. bintang berjatuhan, bisanya bintang jatuh ke bumi? Itu tertulis demikian, kawan. Iya. Tertulis nggak? Artinya Tertulis coba nggak kau kayak begitu? terangkan, tapi kau ahlinya. Tertulis nggak Iya, begitu? sekarang kau Tertulis menyimpul. tidak begitu. Tertulis Sekarang tidak gini begitu. Kutanya Iya, dulu. sekarang kau terangkanlah dulu apa maksudnya Kenapa bintang kamu tanya ke berjatuhan saya? Itu makna Kenapa kau sebenarnya atau makna? Makna Tapi kau sebenarnya ahli. dong. Makna sebenarnya Oh, dong. oke, makna sebenarnya, makna Yes. sebenarnya. Iya, terus? Jadi kutanya dulu kau, Bang Ya. Juma yang pinter. Ya. Maksudnya bisanya bintang jatuh ke bumi? Apakah di situ dikatakan jatuh ke bumi? Jangan kau tanya jawab dulu aku Juma. Bisanya bintang jatuh ke bumi? Apakah di situ tertulis jatuh ke bumi? Jangan kok jadi nanya. Kau maksud bintang berjatuhan tuh Apakah di situ dikatakan jatuh ke bumi? Mananya kau? Punya kau jadi. Ada Kenapa kau larikan jatuhnya ke bumi, Dongo? Bukankah bintang itu jauh lebih besar daripada bumi? Kan kau kan Saya mengatakan Tanya apa yang kau, tertulis di situ. Iya, Dek, itu tertulis. Saya mengatakan apa yang tertulis di situ, Dek. Bintang-bintang akan berjatuhan. Mana Oke. jatuh di buminya mana? Mana, Dek? Kau jangan tambah-tambah dalil kitabmu, Dek. Udahlah, Bintang-bintang karangan, berjatuhan. tambah Bisanya pula bintang tuh. berjatuhan? Ya, dalilnya begitu. Juma, kau jagonya bahas-bahas Alkitab bantah-bantah itu aja kemampuanmu cari poin. Banyak kali gayamu. Jadi, Oh, moderator, sambung. Dalilnya begitu, Nyet. Dalilnya begitu. Kenapa kau jadi protes ke saya? Tertulisnya begitu. Bintang-bintang berjatuh. Harusnya kau tertawakan itu Bibelmu. Kalau kau anggap itu salah, jangan kau tanya ke saya, kucluk. Untung dia nggak tulis di situ. Biji peler pendeta pada berjatuhan. Untung nggak tertulis kayak begitu. Saya baca apa yang ada. Jadi Yesus mengatakan, oh itu sudah sopan kali kepada binatang. Sudah sopan kali itu. Jadi ketika dikatakan bahwasanya domba itu apa? Macet. Kau Malu. sendiri yang mau mengatakan dirimu domba pada serigala. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwasanya apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di situ, jangan kau percayakan perintahnya. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kenapa ente percaya? Padahal nasihat Yesus jangan percaya. Ketika Muhammad membilang kalau ayah di Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Sesungguhnya Nabi Muhammadku mengatakan Nabi Isa ku tidak disalib. Yang disalibkan itu orang yang diserupakan dengan mereka yang menyalib. Itu yang sedang kita bahas. Sayangnya hostnya tidak kasih tema. Ayahku dan ayahmu ada di Ayahku dan neraka. ayahku dan ayahmu. Bah, parah kali. Itu kan perkataan Muhammad tentang ayahnya sendiri. Tema kita apa, Cak Kangkung? Hah? Ya itu dulu kau bantah. Bisa nggak kau bantah itu kalau Bapak Muhammad itu nggak di dalam neraka? Dongo. Paman itu juga kalau orang Arab manggilnya Abah. Iya, Abah. Ponaan-ponaan saya manggil saya Abah. Sementara Nabi Muhammad itu mengatakan Abah. Abah yang dimaksud di situ ya Abu Jahal, Abu Janda dan Abu Lahab. Parah si kucluk. Sosokan bahas Islam, Bible nggak paham, larinya ke Islam. Ya, Bang Pria.
Udah 8 oten Gurunda, nggak ada yang jujur itu, mental semuanya. Nah, itu dia, berat, tapi goyah. Hati goyah, pikirannya goyah. Pasti. Kenapa saya agak keras? Karena kalau saya lembut-lembut semakin memperbodoh diri kalian. Renungkan apa yang saya sampaikan itu. Renungkan. Renungkan. Adakah Kristus mengajarkan makan babi? Ada. Adakah Kristus mengajarkan kemudian jangan bersunat? Ada. Ada Yesus mengajarkan itu? Nggak ada. Berarti Kristus mana nih yang datang kepadamu? Kok pola ajarannya berbeda? 2000 tahun loh kalian. 2000 tahun terjerat oleh Kristus itu. Kalau ternyata bukan Kristus yang kalian sembah itu penyesatnya, dan bukan Kristen ini orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu, tolong tunjukkan siapa orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu. Ada selain Kristen? Tunjukkan kepada saya Kristen di luar Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Di luar Kristen ada? Nggak ada, Paman. Nggak ada. Berarti yang diusir di dalam Matius 7 nomor 22, 23 itu siapa? Keresteng, Paman. Kristen. Siapa lagi? Udah terang kayak begini kawan. Kalian terlalu ego. Meskipun kalian itu sudah terlanjur Kristen, tapi kan masih ada masa-masa di mana kalian dikasih kesempatan untuk berpikir, merenungi apa yang disampaikan Bang Sume ini. Salah apa benar sih? Buka Bible. Oh iya ya. Nah, kalau sudah tahu itu, lembutkan hati. Jangan gengsi. Minimal ateis. Jangan ke Islam kalau memang kau rasa Islam itu buruk. Jangan. Minimal ateis. Tinggalkan. Kan perintahnya jangan kau percaya. Loh, kenapa jadi percaya? Kalau percaya apa akibatnya? Disesatkan. Nah, tengoklah diri-diri kalian ini. Menyembah anak orang. Makan semua makanan yang diharamkan. Menganggap hukum-hukum Tuhan itu sudah tidak lazim. Itu hanya perjanjian lama. Padahal sesungguhnya yang kalian sebut perjanjian lama itu justru perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel. Tertulis di dalam Yeremia 31 sampai 34 sampai 33. Padahal kalau kalian membaca Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, aku Tuhan akan datang dengan kobaran api, dengan pedang di tangan, untuk menghanguskan, membakar habis semua pemakan babi. Ayo. Nggak sadar? Kenapa nggak sadar? Karena iblisnya terlalu kuat. Iblisnya terlalu kuat. Itulah makanya Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Karena kapan kau percaya, kau akan disesatkan. Apa buktinya Anda disesatkan? Tengoklah. Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Manusia. Berarti bukan Tuhan. Tuhan yang jadi manusia. Kau menyembah manusia atau Tuhan? Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Yang dilahirkan Maria siapa namanya? Yesus. Yang dilahirkan Maria Tuhan atau manusia? Manusia. Namanya siapa? Yesus. Kau menyembah manusia atau Tuhan? Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Tengoklah. Gak sadar. Nah, tambah lagi nih. Nah, ada pejabat surga, pejabat neraka. Tengok. Apanya semua itu coba? Ilmu dari mana? Yang mengilhamkan kalian, yang merasuki kalian itu apa coba kira-kira? Ada lagi lu gak mengaku nabi. Apa kira-kira yang merasuki kalian ini? Coba pikirkan, renungkan itu. Dengarkan baik-baik ya. Tengok, dengarkan coba. Tengoklah, kita dengar. Ayo, apa? Mengulung apa? Pejabat surga. Saya seorang manusia berpangkat sarjana, menjabat seorang pegawai negara atau pejabat negara. Yesus seorang manusia berpangkat Allah, menjabat seorang tengok. Lihat. Kau jelaskan bagaimana status Allah
Wujudnya apa? Coba lihat. Pangkatnya apa? Jabatannya apa? Nah, coba lihat. Dia memandang Tuhan itu seperti pegawai negeri. Lihatlah. Sekarang gini loh, kau terangkan Coba lihat. bagaimana wujud Ini Allah itu kayak kira-kira apa, yang merasuki pangkatnya orang ini apa? Jabatannya Kristus apa? yang mana ini yang masuk dalam tubuhnya orang kayak begini, coba. Ya, renungkan aja. Pikirkan aja, pikirkan coba. Belum lagi luga tambunan, wah, keluar masuk neraka. Tadi malam saya berangkat ke surga, habis itu mampir di neraka sejenak. Apanya itu coba? Gak malu kalian? Gak sadar gitu loh, berada pada posisi orang-orang yang seperti itu. Jangan sombong kawan-kawan terhadap kebenaran. Jangan sombong. Dudukkan perkara benar itu benar. Ya, jangan dulu ke Al-Quran terlalu jauh. Wah, saya kayaknya Bang Suma nyuruh kita ini untuk masuk Islam. Enggak. Islam hanya bisa diterima oleh orang-orang yang berakal. Kalian dudukkan ilmu kalian dulu. Berdamai dulu dengan Bible. Berdamai dulu dengan Yesus anak Maria. Kalau kalian sudah berdamai dengan Yesus anak Maria, otomatis kalian akan meninggalkan Kristen. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian untuk jangan bersunat. Yesus tidak pernah mengajarkan buku Lukas, buku Matius, buku Yohanes, buku Petrus, Kisah Para Rasul, Roma, Galatia, Filipi, Kaluku, Padale, Pararang. Tidak pernah Yesus ajarkan buku-buku itu, nggak pernah. Sedangkan buku-buku itulah yang menghantarkan kalian menjadi seorang Kristen. Coba direnungkan dulu itu, direnungkan. Karena Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya mengaku siapa? Kristus. Siapa pengikut Kristus? Aliteng. Kalian sekarang ini sebagai apa? Aliteng. Sadar enggak kalian tuh? Halo. Ya, halo Bang Nababan. Bentar, teman-teman 60 lagi silakan di-follow dulu akun Akang Satria buat cadangan ya, teman-teman ya. Ya, silakan Bang Nababan. Ini judulnya Duo Kristus. Oh, apa Bang? Oh, keras judulnya. Langsung dia bilang, wow. Ini emang berat, ini bener-bener nih. Aliteng ini nggak bakal bisa kalau tema kayak gini nih. Ayo Bang? kawan. Ayo kawan. Selamatkan diri kalian. Coba. Pakai otak, pakai akal. Yuk. Oke, Yesus Bang Zuma boleh ini dengan tema yang dibuat Bang Zuma. Silakan. dari tema bisa. Oke, Bang Zuma dua Kristus. Tadi yang disampaikan oleh Bang Zuma itu mengenai ajaran Yesus kepada murid-muridnya, tanda-tanda yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, pertanyaannya Bang, sesungguhnya yang satu ini seperti apa Bang menurut Abang? Yang satu yang Kalau mana? bukan dia anak Maryam ya, yang tadi disebutkan. Silakan. Kalau bukan anak Maria, tentu dia menyesatkan, kan polanya sudah sangat jelas tuh. Dia akan menyesatkan. Kalau bukan anak Maria, dia akan menyesatkan. Sekarang, bagaimana kita tahu bahwa dia menyesatkan? Sederhana untuk menjawab itu. 13 buku yang ditulis oleh Paulus ini berasal dari mana? Paulus dapat ilmu dari mana 13 bukunya? Dari mana? Bukan dari manusia, Paman. Bukan dari manusia. Coba. Bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus. Lalu dari mana kalau bukan dari Yesus? Sedangkan dia mengatakan, aku menerima Injil dari Yesus Kristus.
Yesus yang mana? Sedangkan Yesus anak Maria tidak pernah mengetahui tentang buku Roma, buku Galatia, Filipi, Efesus, Filemon. Yesus tidak pernah tahu tentang buku itu. Jadi Yesus yang mana? Kristus yang mana yang Paulus maksud? Di dalam Galatia 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Yesus yang mana yang bukan manusia? Setahu saya, anak tirinya Yusuf itu manusia. Setahu saya, anak Maria itu adalah manusia. Setahu saya, sepupu sekali Yohanes itu adalah manusia. Tapi dia mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi yang ngajarin aku Yesus Kristus. Sementara Yesus yang manusia mengatakan, waspadalah kepada Sibilisis, iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, gimana dong? Paulus menerima ilmu 13 buku ini dari mana? Kristus Yesus. palsu, paman. Jelas itu. Sedangkan Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan buku-buku itu. Oke bang, ini mengenai Rasul Paulus ini bang ya, dari Iya, mana? karena dia yang menggenapi nubuat Yesus. Kalau Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu Kristus di padang gurun, Paulus mengaku bertemu di padang gurun dan mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di dalam penjara. Penjara itu bilik rahasia. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa Kristen malah percaya? Apakah itu tidak meledak? Kakak bertanya, siapakah Muna sebenarnya? Muna menjawab, dia adalah pecundang. Ayo, saudara. Meledak. Bang Zuma, Iya, mengenai buku yang didapat oleh Rasul Paulus, itu yang menjadi pertanyaannya tadi ya, mulai dari kisah para rasul itu bang ya, sampai ke Ibrani kalau di dalam perjanjian baru ini dia menulis ya bang ya. Tetapi kisah para rasul bukan tulisan Paulus, Ibrani juga bukan tulisannya. Dia lucu guru ndak manggilnya Bang Juma. Iya paman. Iya, Roma, Korintus, Efesus, Galatia ya sampai ke Kolose. Dan memang menjadi perdebatan mengenai Ibrani, memang ada yang menyatakan bukan tulisan Paulus. Iya. Nah, dari bukunya ini bang, menurut abang apa yang salah dari pengajaran Yesus sebelumnya? Karena Paulus ini kan bukan Mesias bang, bukan yang menggantikan Yesus yang dimaksud, tetapi ini kan hasil dari yang dia dapat dan diajarkannya kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus maupun di Roma maupun di Efesus bang, dan beberapa kota lainnya bang. Nah, apa yang menjadi menurut abang, apa yang menjadi perbedaan antara yang diajarkan sebelumnya oleh para murid-murid Yesus yang ke-12 dengan Rasul Paulus ini? Apakah menurut abang ada perbedaannya bang? Ada yang bertentangan di dalamnya? Yang pertama, Yesus mengatakan jangan percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Cakupan dari hal yang pertama ini, Anda malah percaya. Karena Anda percaya, Anda mencoba melakukan pembelaan kepada Paulus. Oke, sebagai pengikutnya wajar. Anda bertanya tuh sebagai pengikut, apa yang membedakan? Hal yang sangat signifikan. Yesus mengajarkan selama 3 tahun melakukan penginjilan, cakupan daripada penginjilannya, dia adalah manusia. Sedangkan Paulus, cakupan dari semua pengajarannya yang diajarkan adalah Yesus bukan manusia.
Jadi jelas ajaran yang begitu runcing pertentangannya ini Anda tiadakan. Seakan-akan Anda tidak melihat, seakan-akan mata Anda buta, kuping tertutup, hati pun tertutup. Kenapa? Karena Anda percaya kepada oknum yang Yesus malah katakan jangan percaya. Apa kemudian, apa yang menjadi konsekuensinya kalau percaya? Kamu akan disesatkan. Sebagai orang yang sudah disesatkan oleh Paulus, tampillah Anda menjadi pembelanya. Apa yang menjadi pembeda antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus? Kan sama aja. Kenapa Anda mengatakan sama? Karena Anda pengikut Paulus, di mana Anda sudah terjerat di dalam melanggar perintah Yesus jangan percaya, malah Anda percaya. Jadilah Anda bubur. Nah, saya hadir kemudian mencoba untuk menolong Anda dari sana. Ketika Anda bertanya kepada saya, apa yang membedakan? Pertama, yang membedakan, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka semua telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menerangkan muridnya yang asli telah menerima segala firman yang diterima oleh Yesus dari Bapa, dan setelah murid menerima segala firman itu, Yesus didudukkan sebagai utusan Tuhan oleh muridnya. Salah enggak mereka? Tidak salah. Mereka akan mendapatkan hidup kekal. Berdasarkan Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Bagaimana dengan Paulus? Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 Korintus 8 nomor 6. Satu Korintus 8 ya teman-teman. Ada yang ingat nggak? Saya kok jadi lupa ya. Tentang apa itu, Bunda? 1 Korintus 8:6. Kita hanya memiliki satu Theos saja, yaitu Bapa. Ya, betul. Dan memiliki satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Yesus. Betul ya? Iya. 186. Di situ dia mengatakan satu Theos, satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Dan dia pun mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan dia katakan di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, yang menjadi manusia ini adalah Tuhan itu sendiri. Dia bukan utusan Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang menjadi rupa manusia, mengambil rupa manusia. Yang kedua, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku adalah anak manusia. Paulus mengatakan dalam Kolose 2 nomor 9, dalam jasad Yesus kepenuhan keilahian. Pertentangannya sangat luar biasa. Yang ketiga, Yesus diutus ke atas muka bumi kepada Bani Israel, diangkat menjadi rasul kepada Bani Israel. Sedangkan Paulus, ketika dia menjadi mayat, lalu dia bangkit kembali menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Yesus mengatakan diutus, dibangkitkan untuk menjadi rasul bagi Bani Israel. Paulus mengatakan dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mengenal Tuhan satu-satunya, yaitu Dia yang telah mengutus Yesus. Paulus mengatakan apa? Dalam Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Tapi semua itu bukanlah satu pertentangan bagi orang yang sudah disesatkan. Anda mengatakan itu semuanya sama. Padahal sederhananya adalah, apakah sama antara Tuhan dengan manusia? Tentu tidak sama. Yesus mengatakan diriku manusia. Paulus mengatakan dirinya adalah, Yesus itu adalah Tuhan. Beda dong. Beda. Tapi bagi Anda itu sama. Kenapa bisa demikian? Karena Anda sudah terjerat dengan tipu daya. Sesederhana itu, saudara.
Kalau Anda menggunakan akal sehat. Yesus tidak pernah mengajarkan 13 buku Paulus. Paulus sendiri yang menuliskan tulisan itu. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Seketika firman itu semuanya telah disampaikan, di situ tidak ada buku Lukas, di situ tidak ada buku Markus, Matius, Yohanes dan seterusnya. Berarti buku-buku yang Anda imani hari ini sebagai kitab yang Anda anggap firman Tuhan itu bukanlah ajaran Yesus, tetapi satu rangkaian yang mereka tuliskan berdasarkan dengan keinginan mereka masing-masing. Termasuk Paulus. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Nah, di antara segala firman itu tidak ada Roma, tidak ada Efesus, tidak ada Filipi, tidak ada Filemon, tidak ada Timotius, tidak ada Galatia. Lalu dari mana buku-buku 13 ini? Kalau bukan dari Yesus anak Maria. Oh, dari Yesus juga Bang Suma, tapi palsu. Silakan. Ya, Bang Zuma, ya cukup jelas ya apa yang dijelaskan. Cuman kita beranalogi nih Bang, atau kita berasumsi, atau kita berpikir, nah apa yang menjadi tujuan daripada Rasul Paulus melakukan, menurut Abang, apa yang menjadi tujuan Rasul Paulus melakukan hal yang demikian, sehingga sampai sekarang kalau kita lihat sejarahnya Rasul Paulus itu tidak mempunyai anak, tidak mempunyai istri dan sebagainya, hanya untuk memberitakan Injil ini saja. Oke, baik. silakan Bang. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Apa tujuan Paulus? Sebenarnya Paulus itu tidak punya tujuan. Paulus itu sendiri adalah orang yang disesatkan. Yang punya tujuan itu adalah Kristus yang datang kepadanya. Itu yang punya tujuan. Di mana pola itu terjadi? Ketika kemudian Yesus didatangi oleh iblis. Di Matius 4 atau di Lukas 4. Apa kata iblis? Segala kemegahan yang ada di atas muka bumi ini, segala kuasa dan kemuliaannya yang ada di bumi, akan aku berikan kepadamu Yesus, apabila engkau menyembahku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ingat saudara, kalau Anda melihat di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan iblis dan keturunan Maria, keturunan Adam. Maka misi iblis apa? Meremukkan kepala manusia. Iblis menggunakan Paulus untuk meremukkan kepala umat manusia supaya mereka tidak berpikir. Mana buktinya? Coba Anda baca di 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan melenyapkan kecerdasan orang yang berpikir. Coba. Dan kecerdasan akan aku lenyapkan. Itu. Kalau kecerdasan sudah dihilangkan, lalu manusia menjadi apa? Menjadi bodoh. Itu bisikan iblis tuh. Melalui nabinya Paulus. Jadi kalau Anda bertanya, apa gunanya Paulus melakukan seperti itu? Apa untungnya? Yang untung adalah Sibilisis yang telah mengutus Paulus agar menjadikan seluruh manusia menjadi pengikutnya. Sekarang kalau Anda menjadi pengikut Paulus, siapa yang Anda sembah? Paulus? Bukan. Yang Anda sembah adalah yang di belakang Paulus. Siapa itu? Itulah yang Yesus asli hindari. Agar murid-muridnya jangan menjadi pengikutnya, jangan percaya. Karena kapan percaya, maka Kristus palsu itu akan menyesatkan. Jadi ketika Anda bertanya, apa tujuannya, apa keuntungannya Paulus? Paulus tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Yang untung adalah yang di belakang dia. Siapa itu? Yang datang. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Apa keuntungannya? Dia meledakkan
dia kemudian memecahkan kepala anak Adam, meremukkan kepala anak Adam. Endingnya di mana? Di neraka. Mana buktinya? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah aku bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang dituduh Yesus sebagai pembuat kejahatan? Siapa yang dituduh Yesus aku tidak mengenal kalian? Siapa yang dituduh Yesus enyahlah daripadaku? Siapa itu? Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus. Itu siapa? Kristen. Sadarkah kawan? Kalau Anda belum sadar, berarti Anda masih terjerat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Penyesat yang datang. Berarti ketika penyesat datang, tujuannya apa? Menyesatkan. Ketika orang yang percaya kepadanya, maka disesatkan. Ketika orang itu disesatkan, hal yang buruk dilakukannya akan nampak seperti baik. Silakan. Oke Bang. Tadi apa yang dijelaskan sudah saya tangkap. Nah, tadi disampaikan bahwa tujuan dari Paulus melakukan hal ini berarti yang di belakangnya adalah Yesus. Oke. Lalu dengan tema kita duo Kristus, ini Kristus yang mana yang dimaksud yang satu itu? Kalau tujuan Paulus tadi adalah untuk Kristus yang di belakang dia adalah Yesus, maka Kristus yang satu itu siapa Bang? Kalau tema kita merujuk pada tema kita Bang. Saudara, Yesus itu ada dua. Yesus anak Maria dan Yesus penyesat. Yesus anak Maria gelarnya Kristus. Yesus penyesat juga gelarnya Kristus. Sama-sama Yesus Kristus. Di mana dalil penyesat itu namanya Yesus dan gelarnya Kristus? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Janganlah engkau disesatkan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama siapa? Yesus Kristus. Makanya yang saya katakan tadi, apa keuntungan Paulus? Tidak ada keuntungan Paulus. Yang untung itu yang membekingi dia. Siapa yang membekingi dia? Iblis. Ia mengaku-ngaku Yesus Kristus. Itu Yesus Kristus yang pertama. Yesus Kristus yang kedua adalah anak Maria. Coba Anda baca di dalam Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Pada saat dia lahir, dia sudah Kristus. Bandingkan dengan Lukas Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagimu. Ada dua kan? Ada yang Kristus dari sejak dia lahir, dan ada Kristus sejak dia disalibkan. Dua. Yang kalian sembah yang mana? Kristus yang disalibkan. Supaya tidak nampak terlalu sesat kalian ini, kalau ditanya, siapa yang kalian sembah? Siapa Yesus itu? Apa jawaban kalian? Yesus 100% manusia dan sekaligus 100% Tuhan. Kalian menggabungkan antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang adalah Tuhan yang keluar dari kubur. Padahal itu adalah dua oknum yang berbeda. Terakhir, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Kan tadi katakan waspadalah kepada penyesat. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Saya ulang, siapakah penyesat itu? Waspadalah kepada penyesat. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya.
itulah antikristusnya. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Paulus mengatakan Yesus Kristus bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Tanya Paulus, Paulus, ya paman, Yesus datang kepadamu sebagai manusia atau bukan sebagai manusia? Paulus mengatakan, Yesus Kristus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Nah, penyesat. Siapa pengikutnya? Kristen. Berarti Kristen ini semua adalah penyesat. Demikian dari saya. Silakan teman-teman. Oke Bang, tadi udah merujuk, udah tahu bahwa yang diajarkan oleh Paulus itu adalah yang telah disalibkan, dijadikan sebagai Tuhan. Nah, pertanyaan saya Bang, yang menurut Abang di Lukas tadi, telah lahir bagimu Yesus sebagai juru selamat. Nah, ini kisahnya kemana kalau tidak ada hubungannya dengan yang disalibkan itu Bang? Menurut Abang seperti apa ya? Oke, Yesus ditanya tuh sama murid-muridnya di Matius 19, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus apa? Jangan membunuh, jangan memperkaos, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini punya orang, jangan kemudian hormati ibumu, dan seterusnya. Apa kata muridnya? Semuanya itu telah aku lakukan, Guru. Apa kata Yesus? Tinggal satu lagi yang harus kamu lakukan supaya kamu memperoleh hidup yang kekal. Saya sih berharap yang satu itu, percayalah bahwa aku mati untuk nebus dosa-dosamu. Saya sih berharap itu, tapi ternyata tidak. Apa yang satu itu, kekurangan satu itu supaya hidup kekal? Kata Yesus, juallah semua hartamu lalu berikan kepada si miskin. Nah, mana hidup kekal itu menebus dosa? Percaya aku mati menebus dosamu di tiang salib. Mana? Enggak ada. Enggak ada. Coba Anda baca tuh di Matius 19 nomor 16 tuh. Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa hidup kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Hormati kedua orang tuamu, pelihara sabat, dan seterusnya. Oh, Guru, itu semua sudah aku lakukan, Cak Ayu. Apa kata Yesus? Kalau begitu tinggal satu yang kau harus lakukan. Apa itu? Jual hartamu lalu berikan semuanya kepada si miskin. Lah, mana ajaran Kristus yang datang kepada Paulus? Oh, harus percaya dosa-dosamu, dia dikutuk, mati terkutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang anda dia. Mana itu? Mana? Ternyata Yesus tidak memasukkan itu sebagai kategori sebagai keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya hidup yang kekal? Kata Yesus, engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang telah mengutus aku, yaitu Dia yang telah mengutusku. Mengenal Dia sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Itu hidup kekal menurut Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal untuk selamat menurut Yesus? Baca Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa tidak percaya, mati dalam dosa. Ketika Yesus berkata, apabila ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di gurun, jangan kamu percaya. Kata Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Yesus,
begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengerahkan anaknya, maka siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau percaya kepada Yesus maka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan, jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Kristen berada di mana posisinya? Kristen malah percaya. Berarti Kristen tidak memperoleh hidup yang kekal, melainkan binasa. Karena Yohanes 3 nomor 16, kalau kamu percaya kepada Dia Yesus, maka kamu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tapi kalau kamu tidak percaya, kau akan binasa dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Yang kau dapatkan adalah kematian kekal. Kenapa Anda percaya kepada Paulus? Padahal Yesus mengatakan, jangan kamu percaya ya kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Jangan kau percaya. Nah, kalau ingin memperoleh hidup kekal, maka ikuti Yesus, jangan percaya. Tapi faktanya, Anda malah percaya kepada Paulus. Kalau Anda tidak bertaubat hari ini dan mati kemudian, maka di mana tempat perginya? Neraka jahanam. Maka bersegeralah bertaubat, tinggalkan ajaran Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Saya kira demikian. Silakan. Oke Bang, makasih. Boleh lanjut satu lagi pertanyaan Bang? Silakan. Boleh Bang? Boleh. Bang, saya tertarik tadi di Matius itu yang menyatakan apalagi yang harus diperbuat supaya memperoleh hidup yang kekal. Iya. Itu yang tadi Abang sampaikan ya, itu Matius 19. Ya, mengenai orang muda yang kaya itu Bang ya. Iya. Dia menanyakan tentang hidup yang kekal. Dia udah melakukan segala sesuatunya ya, kecuali dia disuruh menjual harta bendanya untuk dibagikan kepada orang miskin. Betul. Nah, untuk mengetahui ini, Yesus yang menyampaikan ini dari mana kita tahu Bang bahwa Yesus yang menyampaikan itu yang harus kita dapatkan? Menurut Abang seperti apa Bang? Nah, betul. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Al-Quran saya mengatakan, saya sedikit mengutip Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa hataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, antara hak dan yang batil, sedangkan kalian mengetahui? Artinya, ketika saya sebagai seorang muslim ditanya terkait dengan pengajaran Yesus, bagaimana Anda tahu bahwa ini adalah Yesus? Yesus berkata, Bung, di dalam pengakuan kitab Anda sendiri, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman-Nya itu kekal. Apa yang diajarkan oleh Yesus ini? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati kedua orang tuamu, kasihi sesamamu, dan seterusnya. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ini adalah hukum Taurat. Keluaran 20. Berarti apa yang diajarkan oleh Yesus kalau dia asli sudah pasti. Baik, sambil menunggu. Bang Pria Sejati. Ya, halo Bang. Iya. Siap. Menurut Anda sebaiknya Yesus itu dimuliakan atau dikutuk? Menurut saya Bang, Ya. kita berdalil di dalam ini Bang. Kalau saya ditanya secara pribadi harus dimuliakan Bang. Oke. Dimuliakan ya. Ya. Terus yang dikutuk di tiang salib siapa? Di tiang salib itu kalau bangsa Romawi itu di tiang salib itu orang yang berdosa Bang. Oke, coba baca Galatia 3 nomor 13. Berapa Bang? Galatia 3 nomor 13. Kita baca Bang ya, Galatia 3 ayat 16 ya. 13. 13. Sebentar Bang, saya buka.
Iya, ini bagusnya ini anak ini mau dia membaca lah. Ada itu. Gua demen. Iya, makanya dari tadi waktu di room kita tadi kan juga beliau memang maunya diskusi yang santun gitu kan, yang benar-benar mau hikmah. Tapi saya rasa semua udah kejawab ya, Bro Pria Sejati ya. Iya bang. Iya. Galatia. Udah nemu bang, coba baca bang. Iya, saya baca Galatia 3 ayat 16 ya bang ya. 13. Galatia 3 ayat 13. Oke. Kristus menjadi kutuk. Dibenarkan oleh karena iman itu judul perikopnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu bang ayatnya. Saya nggak usah bertanya aja, menurut kamu yang kau baca maksudnya apa itu? Kristus telah menebus kita bang dari kutuk. Kita di sini adalah manusia. Kristus yang dimaksud di sini adalah Yesus. Yang terkutuk di situ siapa? Oke, saya ulangin bang ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, ini tertulis bang ya, kutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa orang yang digantung pada kayu salib? Yang dikutuk yang terkutuk di sini dikatakannya nggak ada ya bang ya. Yang terkutuk adalah Kristus telah menebus kita. Menebus ini harus pemahamannya lebih dalam ya bang. Menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan menjadi apa dia? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kalau menjadi kutuk terkutuk nggak? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita bang ya. Yang menjadi kutuk siapa? Karena kita di sini bang. Iya, yang menjadi kutuk karena kita siapa? Kita manusia bang. Manusia bang. Kristus itu siapa di situ? Itu ada kata Kristus itu siapa itu? Oke ya, saya ulangin bang di ayat 13-nya. Kristus telah menebus kita. Kita ini manusia bang ya. Kristus itu siapa? Merujuk kepada Yesus bang. Oke, Yesus. Coba ganti Kristus menjadi Yesus. Coba ganti Kristus menjadi Yesus. Coba Yesus telah. Coba. Oke. Yesus telah menebus kita. Kita ganti kitanya lagi bang, enggak? Ya terusin aja, terusin. Dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuk karena kita, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, apakah Yesus digantung pada kayu salib? Dalam nas ini nggak ada bang. Itu kan tadi dulu sebut Yesus bro. Dalam nas yang kita baca nggak ada bang. Ini ya, saya ganti Kristus jadi Yesus bang. Kan itu coba deh, kan itu maju dulu kan itu. Kayaknya sebelum saya marah nih. Iya. Gini bro. Iya. Tadi sehubungan dengan Paulus mengaku bertemu dengan Kristus. Tapi di situ tidak disebutkan Yesus secara langsung, tetapi sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yang mati di kayu salib siapa bang? Di nas ini tidak ada bang ya. Yang mati di kayu salib tidak disebutkan ya. Ya, yang Bro Pria Sejati yakini Yesus disalib nggak? Yes, disalib. Oke, berarti Yesus yang disalib. Nasnya, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Apakah yang digantung di kayu salib terkutuk? Iya, terkutuk. Oke. Apakah Yesus terkutuk? Tidak ada narasinya di sini bang. Apakah Yesus itu terkutuk di sini? Nggak ada yang kita baca ya. Karena kalau kita baca dari awal bang, dari 3 ayat 1 sampai ini temanya dibenarkan oleh karena iman bang.
Iya, yang Kalau jadi abang merujuk di pertanyaan abang itu ada di ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan apa yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, gitu bang, di ayat 10-nya Oke. bang. Di situ Paulus mengutip sebab ada tertulis ya. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Itu Paulus mengambil di Ulangan 21 nomor 23. Coba kita baca. Oke. Di situ dikatakan, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Iya. Jadi Yesus digantung di kayu salib, terkutuk nggak? Terkutuk nggak, Bang? Ini Paulus mengambil kutipan loh, sebab terkutuk tadi loh. Yesus katanya disalib. Yes. Jadi Yesus terkutuk. Agak bingung ya, Bang ya? Iya, karena nasnya agak bingung bang, karena kalau kita akan merujuk ke Ulangan 21 yang abang bacakan, tidak disebutkan di situ kalau abang mempertanyakan bahwa orang yang digantung itu terkutuk, ya terkutuk, karena itu efek jerah dari bangsa Romawi bang. Itu kejahatan yang besar yang mereka lakukan, maka itu mereka harus digantung itu. Dan yang menjadi pertanyaan abang kan karena Yesus ini kan sudah. Oke, sebenarnya begini Bang Pria. Anda setuju mungkin kalau Yesus nggak akan terkutuk ya. Begitupun juga kami. Kalau Yesus yang asli, meskipun dia digantung, kita semuanya menyadari bahwa dia bukan yang terkutuk. Kalau dari nas Ulangan 21 nomor 23 tadi, Elohim yang mengutuk. Tapi kita baca yang di 22-nya, orang yang wajib digantung adalah apabila orang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati, maka hendaklah kau gantung dia di tiang. Jadi kriteria orang yang digantung di kayu salib adalah orang yang berdosa. Apakah Yesus berdosa? Tidak bang. Oke, kalau tidak berarti ya harusnya bukan Yesus dong yang disalib. Kemudian diperkuat dengan perkataan Elohim di Keluaran 23 nomor 7. Saya bacakan. Di sini dikatakan haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang benar itu Yesus orang benar nggak? Iya bang. Yesus orang benar. Ya. Yesus orang benar, makanya Elohim itu akan menjaganya dan tidak dibenarkan orang yang benar itu dibunuh. Kan begitu? Kriteria orang yang harusnya terkutuk adalah di Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Apakah kriteria itu masuk di dalam pribadinya Yesus yang asli? Harusnya tidak. Maka sekian dari saya, Tafadhol Gurunda. Iya, oke bang, makasih bang. Itu udah mewakili nasnya, itu udah kalau berbicara nas saya nggak bisa membantah bang. Itu udah benar nas yang abang sampaikan itu. Apa kok mau masuk ini? Udah jadi begitu ya, udah berhentilah jadi Kristen. Iya, sesungguhnya Kristen itu benar ada tadi Bang Zuma menyampaikan bahwa sesungguhnya Kristen Yesus tidak mengajarkan bahwa harus Kristen, Bang. Bang Zuma yang dibuat oleh Yesus harus menjadi Kristen, tetapi salah satu orang yang percaya ya. Terusin dulu, aku lagi makan ini. Katakan ini komalnya Bang Kian Santan nih, katakan gitu ya. Kita ada satu perkumpulan seperti begini Bang, anggap seperti begitu ya, kita katakan kita mau ke
Korea nih, contoh-contoh ini Bang ya. Maka kelompok kita ini supaya sah, kira-kira kita mau bikin apa gitu loh di Komalnya Bang Kian Santan ini. Makanya nanti muncul Kristen itu Bang. Itu Bang. Ya, kalau yang membawakan tadi kita sudah sama-sama simak penjelasan dari yang bertemu dengan Kristus palsu. Kemudian memang nasnya berbicara seperti itu. Ya, yang membuat Kristen ini awalnya olokan kemudian menjadi agama. Banyak orang yang mengatakan hanya ajaran pengikut Kristus tapi di Indonesia jadi agama, kan gitu. Jadi Anda harus sadari bahwa Kristen itu olokan untuk pengikut Yesus. Ada nasnya. 1 Korintus pasal 24. Ini kemudian dilegalkan oleh bangsa Romawi. Jadi Kristen itu dilegalkan menjadi agama itu oleh bangsa Romawi, Bang. Orang Romawi itu, yang tentara Romawi itu kan yang menyalibkan kan, betul nggak? Iya. Yang melakukan, yang menjadi eksekutor kan gitu ya, ibaratnya itu yang betul ya. Tapi kan untung saja bukan yang betul. Betul itu. Tapi Bang, kalau kita bicara nas, ya kalau kita bicara nas, KPR pasal 2 nomor 31 sampai 33 itu Yesus kan ditinggikan, diangkat oleh tangan kanan Elohim. Dia tidak akan mengalami kematian dan tubuhnya tidak akan binasa. Jadi itu nubuatan dari Daud yang dikutip oleh khutbah Petrus. Sementara yang dia katakan di nomor 36 yang sering kita juga pernah diskusikan, bahwa orang Israel harus tahu dengan pasti Elohim membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dibaca terus sampai 40, ternyata itu yang dikhutbahkan tentang angkatan jahat penggenapannya. Jadi yang baru dijadikan Tuhan dan Kristus itu untuk angkatan jahat. Maka dari sini Anda kalau sebagai akademisi ya, mempelajari dari fakta histori, tadi Romawi yang melegalkan Kristen menjadi agama, ya kan? Kemudian ternyata pasukan Romawi juga yang melakukan pembunuhan Yesus. Dianggap Tuhan juga, tulisannya untuk jemaat Roma juga. Dari sini diruntutkan. Kembali tadi hukum yang terutama harus seperti apa? Tadi dijelaskan oleh Bang Zuma. Sedekah. Kira-kira ajaran agama mana yang ada sedekah-sedekahnya? Ya jelas Islam, Bang. Tapi di sini kami tidak menjajakan agama Islam, karena di Islam itu ada la ikraha fiddin. Jadi lebih baik Anda ya temukan dulu, cari sendiri kebenaran, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah untuk Anda. Itu. Baik, dari saya itu Bang Handi. Bang Zuma, Gurunda, monitor. Ya, Gurunda monitor. Ini klik kritiker sama Gista ini musim apa Kristen? Bikin kopi dulu, lanjut. Campur masako Gurunda. Campur ikan goreng. Ya, silakan. Kritikus. Kritikus, ini Oten yang keberapa? 11 ya, tadi udah 10, 11 sama pria. Ini Kritikus sama ini Oten bukan? Rembang, terus Gista, Kritikus. Muslim Bang, Muslim. Muslim. Ya Bang, mau jadi moderator apa narasumber Bang? Nyimak Bang, nyimak. Oh, ya. Makasih. Ini Gista. Muslim apa Kristen Gista? Gista. Ya, moderator silakan. Rembang juga nggak ada suara ya. Ini berarti cuma pria sejati. Pria sejati, coba dibaca lagi Galatia 3:13-nya. Sini aku masuk lagi sama pria. Bro,
Oke, kita baca ya Bang. Iya, baca lagi. Saya sedikit Bang Andi. Galatia 3 ayat 13 ya Bang. Iya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Oh, udah Bang. Udah, sebab udah tertulis. Nah, coba cari Bang, tertulis di mana tuh Bang? Itu tadi dibaca oleh Kang Dito ya, di Ulangan 21 ayat 23 ya Kang Dito ya. Iya. Itu apa bunyinya? Cerdas dia nih. Saya buka lagi ya Bang. Tadi sih udah dibaca sama Kang Dito ya. Ulangan 21 ayat 23. Ini penguburan orang yang dihukum mati itu perikopnya Bang ya. Di ayat 20 siapa? saya baca Nggak usah Bang, ya. dibaca siapa itu yang dihukum mati di kayu salib, siapa Bang? Ini ya saya baca ya, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, menurut Abang itu siapa Bang? Yang ini Bang ya, di ayat 22-nya apabila seseorang enggak, udah di situ dulu Bang. Menurut Abang itu kan udah 2 ayat tuh. Menurut Abang itu siapa? Menurut Abang ini? Ya. Itu nggak ada nama Kang, nggak bisa dijawab kalau siapa. Terkutuk nggak gitu di situ? Iya, nggak ada nama Bang. Iya, menurut Abang yang melakukan hal itu siapa Bang namanya? Menurut Abang nih, menurut pemahaman Abang siapa itu? Siapanya ini Bang? Maaf nih, saya kurang. Iya, yang mati terkutuk di kayu salib dan dikuburkan dan diperintahkan oleh Bapak, katanya tadi jangan dibiarkan semalam-malaman. Itu menurut Abang siapa? Itu orang-orang yang berbuat dosa Bang. Itu yang di tiang gantung itu di bangsa Romawi yang berbuat dosa yang setara dengan dosanya, maka dihukum mati, digantung itu Bang. Oh, berarti orang lain ya, bukan Yesus itu ya? Bukan merujuk kepada Yesus ini Bang, iya. Oh, orang lain. Ya udah Bang Andi, lanjut. Orang lain katanya itu. Ya memang bukan Yesus di situ. Jadi menurut kamu bro, orang yang dihukum mati terkutuk itu karena berdosa ya? Iya. Oke. Menurut kamu Yesus itu berdosa atau tidak? Oh tidak Bang, tidak berdosa Yesus itu ya. Boleh nggak menghukum mati orang yang tidak berdosa? Seharusnya tidak digantung, dalam nas ini tidak digantung Bang. Berarti bukan Yesus yang anak Maria yang digantung karena dia nggak berdosa, betul? Artinya adalah ada orang yang berdosa terkutuk di tiang salib, diberi gelar Yesus, diberi gelar Kristus, tapi Kristus ini bukan anaknya Maria, betul? Saya nggak bisa menjawab itu karena memang tidak ada nasnya Bang. Kalau ada nasnya saya akan jawab iya dan tidak ya. Kan nasnya di Ulangan 21-23 adalah bahwa yang dikutuk dihukum mati itu adalah orang berdosa, betul? Iya. Artinya tidak ada celah anaknya Maria untuk dihukum mati terkutuk di tiang salib, nggak ada celah, betul? Dalam pemahaman betul Bang, itu betul. Dalam pemahaman kita terhadap karena kita sepakat di sini,
kita memuliakan anaknya Bunda Maria, betul? Iya. Oke. Jadi kita sepakat kita jangan kutuk anaknya Bunda Maria, betul? Iya, iya. Kita sepakat di sini yang dikutuk di tiang salib adalah orang yang berdosa, betul? Betul, Bang. Anaknya Maria tidak berdosa, betul? Betul sekali. Nah, artinya lepaskan doktrinmu, bro. Tetap kau jadi orang Kristen. Lepaskan doktrinmu, jangan kutuk anak Maria. Yang dikutuk di situ adalah bukan anaknya Maria. Setuju? Iya. Oke, terima kasih. Lu Oke. selangkah lagi lu, bro. Kalau lu jujur selangkah lagi lu. Berarti kalau Lu gitu pintar jadinya yang gitu loh. nebus dosa waris itu bukan Yesus dong? Dia nggak kenal dosa waris dia. Oh. Nggak, dia nggak kenal dosa waris nggak. Ini anak ini jujur, tapi ya perlulah dipoles-poles sedikit. Ya kami umat Islam berada di posisi memuliakan semua para nabi, termasuk anaknya Maria itu. Itu loh bro sejati. Setuju ya? Oke Bang, makasih Bang. Makasih, kita muliakan. Masya Allah. Begitu dong. Artinya adalah Galatia 3:13 itu di situ ada Kristus. Jadi ada orang yang digantung pada kayu salib, terkutuk, bergelar Kristus. Jadi bukan hanya Yesus yang bergelar Kristus, ada orang lain juga bergelar Kristus. Nah, yang bergelar Kristus yang mati di tiang salib ini bukan anaknya Maria. Karena kita udah sepakat kita muliakan dia. Kita jangan kutuk anak Maria. Bahaya bro nanti. Coba Bahaya. Bang Pria dibuka Roma, coba Bang Pria. Iya, Roma berapa? Roma 14 pasal 9. Bentar Bang ya. Ya. Roma 14 pasal 9. Oke Bang. Ya. Saya baca Bang ya. Iya Bang. Ini perikopnya, jangan menghakimi saudaramu. Iya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikian Bang. Ya, yang di Galatia itu untuk Yesus bukan Bang? Di Galatia tadi kita balik lagi untuk itu. Kalau udah di situ kan pertanyaannya itu anak Maria atau bukan? Kan Yesus ada dua nih, anak Maria bukan gitu loh. Kristus Bang, Kristus, karena dia tidak menyebutkan di Nas Galatia pasal 3 itu ya Bang ya, karena dia hanya menyampaikan bahwa terkutuklah. Iya, itu berarti Kristus yang mana Bang? Kristus anak Maria atau Kristus orang lain? Oke, kita pahami lebih ini lagi. Saya buka lagi di Galatia Bang ya. Tadi udah diakui kok bukan anak Maria Kang. Ya udah. Karena Galatianya kita harus ini lagi ini Bang ya. Terpudar lagi dia nih. Galatia 13, Kristus telah menebus kita. Menebus ya Bang ya. Menebus kita di sini, kita adalah manusia Bang. Dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang. Nah, orang di sini Bang ya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Gitu Bang. Mundurin lagi dong kalau gitu. Mundurin lagi gini loh bro. Kita muliakan anak Maria, setuju ya? Iya. Oke. Jadi yang terkutuk di tiang salib itu bukan anak Maria ya? Iya. Di dalam. Ya. Jadi yang dituhankan Kristen itu bukan anak Maria, tapi diberi juga gelar Kristus. Betul? Oke. Oke. Dan kenapa demikian? Sebagaimana hostnya tadi membawa data Roma 14 nomor 9. Coba diperkuat di kisah 2 nomor 36. Oke. Sebelum masuk kita ke situ Bang, tadi Ya, silakan. pertanyaan Abang ini yang di
Roma pasal 14 ayat 9. Ini tadi saya sudah baca, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Artinya adalah yang disalib terkutuk itu bukan anak Maria. Terus dibuatkan surat oleh Paulus bahwa syaratnya jadi Tuhan dia harus mati dulu baru dihidupkan. Artinya yang mati di tiang salib terkutuk, bangkit di hari ketiga, hidup menjadi Tuhan, bukan anaknya Maria, tapi ada oknum lain diberi gelar Kristus. Setuju? Tidak arahnya ke sana sebenarnya, Bang. Tidak arahnya, karena kalau kita merujuk kepada pasal yang lain mengenai kematian, kita kembali kepada kematian Yesus anak Maria yang abang itu sebutkan, itu ada dalam surat Yohanes dan surat Lukas, Matius, Markus, Bang. Kan tadi kesimpulannya gini loh bro, jangan dipersulit atau di sini banyak orang meninggalkan Kristen nih di titik tertentu ini loh. Berarti saya mundur 3 langkah lagi nih, supaya nanti setelah kita setuju baru kita maju ke situ ya. Mundur lagi 3 langkah. Setuju nggak kita memuliakan anaknya Maria? Ya, setuju. Setuju nggak kita nggak mengutuk? Setuju nggak kita nggak mengutuk anak Maria? Ya, Yesus, Bang, ya. Oke, iya anak Maria, Yesus itu anak Maria. Kalau kita setuju memuliakan dia, kita juga setuju tidak mengutuk dia, anak Maria, betul? Iya, betul, Bang. Berarti yang mati terkutuk di tiang salib itu bukan anak Maria, betul? Ya. Nah, artinya ada orang lain bergelar Kristus yang terkutuk di tiang salib, betul? Dinas ini ya. Dinas ya. Kita berujuk dinas ya, Bang, ya. Iya, dinas ini ya. Sesuai dengan nas ini ya. Ya, nas ini kita lanjut bahwa ada orang lain bergelar Kristus, mati terkutuk di tiang salib, kemudian dikubur 3 hari, bangkit menjadi Tuhan. Betul? Dalilnya di mana, Bang? Boleh? Roma 14:9 tadi itu. Roma 14:9. Iya. Ini, Bang, di Roma 14:9 itu, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Iya. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Artinya yang hidup kembali menjadi Tuhan itu bukan anaknya Maria. Karena anaknya Maria itu mulia, tidak dikutuk dia di tiang salib. Betul? Ya, di dalam maksudnya. Artinya kalau kau ngotot mengatakan Yesus itu Tuhan, artinya kau menuhankan Kristus. Ada orang lain bergelar Kristus terkutuk itu. Jadi itulah yang kau tuhankan, yang diperkuat oleh Paulus. Betul? Nah, pertanyaan saya, Bang, yang menjadi orang selain Kristus yang ditulis di sini, dalilnya di mana gitu, Bang? Bahwa ada orang yang antara mulia dan terkutuk kan? Di sini kan ada 2 gelar yang ada di sini. Ada orang mulia, ada orang terkutuk. Yang terkutuk ini bukan orang mulia. Yesus itu anak Maria, orang mulia, nggak mungkin dikutuk. Betul? Ya, kalau kita merujuk dinas yang lain, betul. Iya, ya. Artinya yang mati terkutuk di tiang salib itu bukan anak Maria, betul? Nah, yang menjadi pertanyaannya, yang bukan anak anak Maria itu di mana dalilnya, Bang? Dalilnya adalah bahwa anaknya Maria ini adalah orang mulia. Diperkuat di Ulangan 23 nomor 7, coba dibaca. Kopi dulu. Tapi bagusnya ini anak ini mau membaca, jadi gua demen gitu loh. Ini ya, Bang, Ulangan
21 ayat berapa, Bang? 23 nomor 7. Oke, Ulangan 23. Slow aja bro, jangan sampai sobek. Iya, ini Bang, udah ketemu Bang. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom. Beda nih Bang. Ulangan 23 nomor 7. Nah itu dia Bang. Ulangan 23 nomor 7 ayat 7 kan? Ya, coba baca. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaah Tuhan. Itu Bang. Udah aku lanjutin aja Bang Andi. Ya. Gini Bro Sejati, Bang Zuma masih belum nemu masakunya ya. Masakunya udah ketemu belum Bang? Bang? Bro, Yudas itu di dalam Bible ada nas mengatakan dia juga gantung ya, disalib ya, atau gantung diri lah di pohon kan? Iya betul Bang. Betul. Ya. Yang ditusuk lambungnya katanya Yesus. Tapi kenapa perutnya Yudas yang robek? Iya. Kita harus membaca ininya nasnya Bang. Kalau saya boleh cerita, tetapi ini berdasarkan di kitab ya Bang ya. Pertanyaan Abang, kenapa Yudas? Bentar dulu, kenapa sih tadi lu baca Ulangan 23 nomor 7 kok beda ya? Ulangan lagi Keluaran. Aduh ya Allah. Keluaran. Saya yang salah bro. Saya kalau kita salah itu loh, namanya juga ngantuk ya. Keluaran 23 nomor 7. Coba Keluaran 23 nomor 7. Kok Ulangan melulu sih? Keluaran 23 nomor 7. Gak konsen gua. Baru bangun juga gua nih, ketiduran tadi. Ya pantesan orang tadi udah saya bukain, saya yang baca Bang Andi. Saya. Orang